Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Adapun judul video kita pada hari ini teman-teman yaitu nasib guru honorer negeri yang masa pengabdiannya lama atau masa kerjanya lama di seleksi P3K Guru 2023. Kenapa admin membahas ini? Karena ada yang bertanya ya, kenapa cuma 2 afirmasi, yaitu afirmasi sertifikat pendidik dan afirmasi disabilitas. Apakah tidak ada afirmasi masa kerja atau afirmasi umur untuk guru honorer negeri P3K Guru 2023, terutama untuk pelamar P3K Guru negeri yang sudah mengabdi dengan masa kerja yang sudah lama, baik itu dia kategori P2 ataupun dia kategori pelamar prioritas 3 teman-teman ya, seperti itu. Sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, jelas sekali di sini Bapak Ibu guru yang terhormat bahwa kita lihat ya ada 4 kategori pelamar P3K Guru tahun 2023 dan ada 2 mekanisme yang digunakan. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan diperuntukkan bagi semua guru lulus passing grade ya, disesuaikan dengan ketersediaan formasi. Kemudian nantinya ada 2 kategori lagi yang akan mengikuti seleksi menggunakan CAT. CAT-nya siapa? Yaitu CAT-nya BKN Bapak Ibu. Nah, siapakah dia? Yang pertama itu adalah THK 2 atau P2. Kemudian guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas dan TMT-nya sebelum Juni 2020, maka dia masuk prioritas 3. Kemudian ada pelamar umum yaitu lulusan PPG dan guru non ASN negeri dan swasta, yang mana guru non ASN negeri itu tidak lulus PG dan masa kerja 2 tahun ya. Sedangkan guru honorer swasta yang terdaftar Dapodik dan tidak lulus PG di tahun 2021 serta lulusan PPG itu masuk dalam kategori P4 atau pelamar umum. Nah, nantinya teman-teman sekalian ya, apakah ada atau bagaimana kira-kira nasib guru honorer negeri yang masa pengabdiannya sudah lama? Oke, kita bahas di sini dulu. Yang pertama, teman-teman harus ketahui, meskipun di mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu tidak disebutkan sama sekali terkait dengan afirmasi afirmasi usia dengan afirmasi masa kerja, tetapi pemerintah sudah memberikan semacam pembeda tersendiri antara guru honorer negeri dengan guru honorer swasta jika kita lihat dari segi masa kerja dan segi usia. Contoh misalkan ya, kita ambil contoh di sini untuk guru honorer negeri, apabila masa kerjanya 3 tahun ke atas ya, 3 tahun ke atas dan tidak lulus PG di tahun 2021, maka tetap masuk dalam pelamar kebutuhan khusus atau pelamar yang diperhitungkan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Maka statusnya itu tetap pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas 3 atau pelamar prioritas nomor 3. Asalkan masa kerjanya itu 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik serta TMT-nya sebelum Juni 2020, maka dia masuk P3. Nah, dia guru negeri. Sedangkan kalau guru swasta, sepanjang guru swasta itu tidak lolos PG berapapun masa kerjanya, maka dia tetap akan masuk pelamar umum. Nah, itu yang membedakan teman-teman antara guru honorer negeri dengan guru honorer swasta. Itu yang menandakan bahwa seperti itulah nasib bagi guru honorer negeri masa pengabdian lama. Yang pertama itu nasibnya adalah tetap menjadi P3 atau pelamar
prioritas 3, pelamar kebutuhan khusus, dan tentunya punya potensi yang lebih besar ketimbang pelamar umum. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian guru honorer negeri yang masuk dalam database BKN karena pengabdiannya sudah lama, mulai tahun 2023, 2003, 2004 atau mulai 2005 hingga sekarang, maka dan memiliki kartu tes kategori 2, maka dimasukkan dalam kategori P2 atau pelamar prioritas 2. Jadi setelah penempatan P1 nanti, maka yang diprioritaskan mengikuti CAT dan diangkat menjadi ASN P3K guru disesuaikan dengan ketersediaan formasi, yaitu P2 dan P3 dulu teman-teman ya, sehingga kita bisa katakan peluang P2 P3 justru lebih besar daripada pelamar umum, seperti itu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya nasib untuk guru honorer negeri teman-teman ya, yang masa pengabdiannya lama. Nasibnya bagus sih ya, dalam artian masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3 sepanjang masa kerjanya itu 3 tahun ke atas. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang membedakan guru swasta dengan guru negeri, seperti itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, teman-teman bisa melihat ya bahwa salah satu hal yang menjadi penentu lulus bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 atau guru honorer negeri dengan masa pengabdian lama, yaitu ketika misalkan guru honorer negeri dengan masa pengabdian lama itu anggaplah masuk dalam kategori P3 teman-teman ya, masuk dalam kategori P3, maka otomatis tidak dibebankan dengan nilai ambang batas. Jadi otomatis pelamar P2 dan P3 atau guru honorer negeri dengan masa kerja lama itu nantinya teman-teman ya, ketika bisa melamar formasi ya, lulus seleksi administrasi, itu tidak terbebani dengan nilai ambang batas. Kenapa? Karena menjadi penentu kelulusan untuk P2 dan P3 adalah nilai ranking tertinggi. Jadi nanti akan langsung perengkingan nilai kelulusan Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah nilai ambang batas untuk pelamar P2 dan juga pelamar P3. Berbeda dengan pelamar umum. Untuk bisa lulus menjadi SMP 3K, selain ketersediaan formasi, selain perengkingan juga wajib untuk melewati nilai ambang batas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada informasi terbaru ya terkait dengan jika masa kontrak P3K tergantung periode jabatan kepala daerah, itu dampak negatifnya dahsyat teman-teman. Jadi ada semacam isu yang berhembus di masyarakat bahwa ada usulan kontrak P3K itu seumur masa jabatan kepala daerah. Apakah kira-kira honorer setuju? Kita coba buka yang ini teman-teman ya. Di sini kita lihat honorer K2 dibikin heboh dengan munculnya ide masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K seumur jabatan kepala daerah. Isu ini bermula dari usulan Bupati Goa Adnan Purica Iksan soal skema perekrutan P3K. Dia mengusulkan kepada pemerintah pusat memberikan kuota P3K untuk masing-masing kepala daerah atau kada ya. Kada ini bisa merekrut P3K sesuai dengan periodisasi masa kerjanya. Kalau kepala daerahnya memerintah 5 tahun, maka P3K bekerja 5 tahun. Jika kepala daerahnya 2 periode, maka P3K diperpanjang kontraknya sehingga total 10 tahun. Nah, sebaliknya, kalau kepala daerahnya hanya 5 tahun, maka segitu juga masa kontrak P3K. Setelah itu selesai masa kontrak P3K-nya. Jadi ini bisa mengakomodasi titipan-titipan entah itu dari keponakan, anak, sepupu, partai pengusung, DPRD dan lainnya. Kata Bupati Goa Adnan yang dikutip dari TikTok akun ASN milik semua. Pernyataan tersebut membuat para pentolan honorer K2 bersuara keras. Mereka menolak ide Bupati Goa tersebut karena dinilai tidak manusiawi. Ya, saya sependapat ya, masa P3K itu usulan kontraknya itu seumur masa jabatan kepala daerah. Admin juga tidak sependapat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.